merah gini mukaku? DP Model 3 ini yang dijual 2,8 miliar rupiah per unitnya. Pesawat tersebut punya kapasitas 2 orang yang mana mirip sama mobil-mobil sport ya guys. Tapi bagusnya kendaraan itu udah multifungsi, bahkan bisa dipakai bersantai di air dan juga dijadikan tenda. Dari tahun 2017 kemarin, launchingnya itu tertunda dan tidak ada kabar lagi ya hingga sekarang. Semoga beneran terrealisasi ya. Cocok banget soalnya untuk negara kita yang terpisah sama banyak pulau-pulau. Saking banyaknya sampah yang ada di seluruh dunia, Solar Umba 4000 ini mulai diuji coba untuk bersihin kota ya guys. Pas pengujiannya di Texas sih udah berhasil mengangkut sampah sebanyak 91 kg dalam sekali jalan. Karena dia cuma bisa jalan dengan kecepatan 19 km per jam aja. Tapi ya lumayan lah ya kalau untuk bantu-bantu pasukan oranye. Secara fungsi, emang masker tuh berguna banget sih. Tapi sekarang lagi dikembangin masker transparan gitu ya guys. Jadi mereka memanfaatkan tekanan udara yang ada plasma dinginnya. Biar nggak hanya jadi tirai aja, tapi juga membunuh bakteri dan virus-virus macam COVID kemarin. Lagian, selain biar nggak risih, penjahat jadi bakal sulit untuk ngumpetin identitasnya tuh ya. Orang-orang sadar makin lama tuh jalanan tambah macet aja, makanya hadirlah inovasi macam Pegasus ini. Jadi mengaspal di jalanan masih bisa kalian nikmatin, tapi pas macet tinggal terbang aja dengan daya tahan selama 3 jam non-stop ya teman-teman. Kecepatannya juga lumayan loh, kalau di darat bisa 120 km per jam, sedangkan buat di udara sendiri berada di angka 160 km per jam. Gimana? Kira-kira ideal nggak ya untuk di Indonesia? Kamera HP aja emang udah banyak yang bagus ya, tapi bukan berarti tidak bisa dikembangin lagi seperti ini. Ya, sekilas bentuknya aneh banget ya. Tapi aku mau kasih tahu ke kalian nih, kalau ini adalah kamera tanpa lensa ya guys. Jadi dengan adanya AI, alatnya bisa nangkep lokasi kita, di jam berapa gambarnya diambil, dan juga cuaca serta data penting lain untuk diterjemahin jadi teks ya guys. Abis itu, biarin alatnya menghasilkan fotonya sendiri tanpa perlu khawatir kehalang orang lewat di dalam prosesnya. Ambulans nggak akan bisa bekerja secara efektif di kemacetan, terutama untuk nganterin barang-barang kecil. Harapannya nih, Jet CX ini bakal memudahkan semua itu, terutama jika bisa mendukung banyak aktivitas. Walaupun cuma bisa membawa barang 3 kg aja, tapi terbang 108 km per jam di udara bakal cepet sampainya sih. Apalagi daya tempuhnya bisa sampai 120 km, bakal jadi alat paling serbaguna sih teman-teman. Infrastruktur kendaraan listrik emang jauh dari kata sempurna, tapi kalau pakai Gosun Solar Charger, harusnya bisa sedikit lebih tenang lah ya. Bentuknya kayak roof box ini ya guys. Nah, di dalamnya ternyata berisikan panel surya yang bisa dipakai untuk nge-charge di daerah terpencil. Lumayan kan, jadi nggak perlu takut mogok karena bakal nambahin jarak 40 km. Dan untuk nyiapinnya cuma butuh waktu semenit doang loh. Gila, minimal ya. Di luar sana, alat penghisap satu ini ada yang beli loh karena ngakunya bisa nyedot racun dari serangga hingga ular. Padahal seperti yang kita tahu, sekalinya kena gigitan ular udah pasti bakal cepat menjalar ke pembuluh darah kita kan? Nah katanya ya guys, dengan menggunakan alat ini kita bisa menyedot bisa ular yang sudah masuk loh. Industri perkapalan tentunya banyak terbantu dengan adanya kontainer, tapi kalau barang udah diantar, masa iya masih kosongan? Nah, aku rasa 4-fold containers adalah inovasi yang paling tepat nih. Jadi kalau urusannya udah kelar, ya tinggal dilipat aja. Lumayan hemat tempat di perjalanan maupun di gudang kan? Dan kekuatan daya topangnya juga nggak dikorbankan sedikit pun lagi.
1,85 meter bisa muat 13 orang, dan top speed di jet capsule ya. Apalagi kapalnya bisa dirancang sesuai kemauan kita. Entah mau nambahin mesin biar nantinya ada 2 buah penggerak, atau dibikin jadi kapal mewah yang tidak banyak kursi penumpangnya ya guys. Yang pasti, perjalanan sejauh 400 km bakal terasa aman dan juga nyaman dengan kendaraan seharga 4,2 miliar rupiah ini. Di Jerman tuh kendaraan umumnya nggak cuma untuk penumpang aja ya, tapi juga dipakai nganter sepeda biar lebih efisien lagi ya guys. Indonesia kapan ya kayak begini? Kebakaran di kapal memang butuh evakuasi yang pas ya, dilengkapin perahu karet seperti ini. Cuma butuh semenit udah bisa ngembang dengan sempurna dan menyelamatkan 100 orang sekaligus dalam sekali jalan. Lumayan kan? Jadinya orang-orang tidak akan panik berlebihan lagi ya guys. Zaman udah canggih, harusnya peralatan kepolisian juga bisa di-upgrade ya biar efektif untuk melindungi warga. Kalau simple gini, jadi nggak ada alasan ribet karena kegedean kan guys? Tapi emang perlu sih dikembangin lebih lanjut biar adaptasi di kondisi nyatanya semakin baik dan juga tidak menyulitkan ya nantinya. Astra yang satu ini bukan jualan mobil, tapi jembatan portable yang dibikin perusahaan luar negeri ya guys. Jadi kalau ada perbaikan jalan di perlintasan ramai, tinggal pasang aja alatnya di atas lokasi tersebut. Bahkan masih aman loh untuk dilewati dengan kecepatan 60 km per jam, selagi bawahnya tuh dibenerin sama para pekerja konstruksi. Pengen ngiri, boleh nggak sih? Jujur aja deh ya guys, zaman sekarang makin banyak kan orang yang parkirnya sih alat macam Stanley Robotics ini bisa jadi solusi terbaik. Selain mindahin mobil ke tempat yang sesuai, parkirnya bisa diatur serapat mungkin juga loh. Ayo, kira-kira menurut kalian parkiran mana nih ya yang duluan pakai robot seperti ini? Model sepedanya sih emang kelihatan kayak kendaraan zaman dulu ya. Tapi sekarang teknologi itu udah maju jadi bobotnya jauh lebih ringan karena sebagian besar dibuat dari plastik. Sementara kursinya tidak hanya berfungsi untuk dudukan aja, namun dibaliknya ada baterai juga nih ya sebagai sumber energi. Mulai dicopotkan otomatis mau dimalingin jadi susah ya nggak? Kebutuhan penggunaan trailer di masa kini telah meningkat berkali-kali lipat, jadi perlu inovasi juga ya supaya bisa bawa muatan yang panjangnya tuh minta ampun. Nah, yang harus kalian ketahui nih, sebenarnya mobil sepanjang 64 meter ini bisa ditarik ulur sesuai kebutuhan kita loh. Jadi, penyedia layanan transportasi nggak perlu beli banyak armada lagi, tinggal sediain satu yang kayak begini agar bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Orang berduit tuh udah pasti mau bayar mahal untuk fasilitas yang nyaman dan juga memukau kan? Makanya inovasi Skydeck ini hadir kalau mereka mau menikmati pemandangan dari kapsul transparan yang menyuguhkan pandangan 360 derajat. Jadi tinggal tunggu aja berita keberhasilan mereka untuk ngejalin kerjasama bareng maskapai besar ya guys. Dan gak lama lagi deh bakalan ada lorong dengan lift khusus untuk naik ke atas atap pesawatnya.